Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Dwi Putri dari kelas 12C. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang cerpen yang telah saya baca yang berjudul Burung-burung itu tak berkata lagi, yang ditulis oleh Andriana dan bersumber dari Kompas ID. Jadi cerita ini berlatarkan pada masa rezim Soeharto, pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama yaitu Dharma. Dalam sebuah sel penjara yang tidak disebutkan secara spesifik, Dharma duduk sendirian di sel sembari memandangi dinding bata yang belum selesai dicat, menghitung suara ranting patah, sepatu yang lewat, dan burung-burung yang dulu berkicau kini diam. Dharma ditahan bukan karena kejahatan umum seperti mencuri ataupun membunuh, melainkan karena menyusun sajak-sajak yang mengusik para pejabat. Di dalam sel, Dharma mengingat bagaimana dulu ia percaya bahwa kicauan burung adalah bahasa Tuhan. Namun kini dalam situasi penindasan, Tuhan tak lagi berbicara dan burung-burung pun memilih untuk diam. Kesunyian burung dan suara-suara lingkungan penjara menjadi simbol keheningan, ketakutan, dan pengekangan kebebasan, baik kebebasan berbicara, berkarya, maupun berbunyi. Cerpen ini tuh mengisyaratkan bahwa ketika kekuasaan mengekang kreativitas dan kritik, dalam hal ini burung pun ikut membisu sebagai metafora kematian suara rakyat atau para anak bangsa yang terbungkam. Cerpen ini menyampaikan betapa pentingnya kebebasan berekspresi dan berbicara kreasi suara manusia dan bagaimana ketika kekuasaan meredam suara itu, bukan hanya manusia yang terdiam, tetapi alam pun ikut membisu. Ini adalah kritik sosial terhadap lingkungan politik yang memenjarakan pikiran dan karya. Cerpen ini juga menyoroti bagaimana generasi muda dapat terhubung dengan sejarah melalui seni dan bagaimana media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan kesadaran dan perubahan. Di sini juga saya akan menceritakan tentang unsur intrinsiknya. Ini temanya yaitu penindasan terhadap kebebasan berekspresi dan pembungkaman suara kebenaran. Tokoh dan penokohan. Dharma adalah penyair sajak yang berwatak kritis, peka terhadap keadaan sosial. Penguasa atau aparat. Antagonis merepresentasikan rejim yang represif dan mengekang kebebasan. Burung ini melambangkan suara alam, kebebasan dan kebenaran yang kini diam. Alur plotnya ini alur maju. Latar tempat sel penjara yang sunyi, ruang sempit dengan dinding pintu dengan dinding bata dan pintu besi. Latar waktu ini era pemerintahan yang represif. Latar suasana mencengkam, sunyi, penuh tekanan mental dan pesimis. Sudut pandang orang ketiga. Amanat 1. Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah hak setiap manusia. 2. Kritik dan suara kebenaran tidak seharusnya dipenjara. 3. Diamnya burung-burung menunjukkan bahwa jika manusia dibungkam, alam pun ikut membisu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.